绝玄阵，这幻骨的变化。是谁？ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuk episode terbaru. Bagi yang belum nonton, untuklah di part sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Tanpa babi bu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tantangan yang telah diterima oleh Wang Lin membuat Qianfeng sungguhlah begitu penasaran bagaimana cara dia mengalahkan Li Yuanfeng serta leluhur klan raksasa. Jadi dia mohon bimbingan kepada Wang Lin. Ditambah dia meminta kepada Zheng Yu untuklah mengerahkan seluruh kekuatannya dan janganlah khawatirkan dirinya. Waduh, benar-benar diremehkan ya. Tanpa babi bu, Wang Lin langsunglah mengerahkan pedang surgawinya. Meskipun dia berhasil bertahan, tetapi tubuhnya terpental beberapa langkah. Dari serangan barusan, Qianfeng telah menganggap kalau itu adalah serangan terkuat dari Zheng Yu. Ketika dia mengeluarkan bendera jiwanya, Qianfeng benar-benar terkejut. Ternyata dia telah menguasai kekuatan pemurnian jiwa. Hal ini juga membuat leluhur Du Tian sungguh begitu senang. Kalau Zheng Yu benar-benar begitu sangatlah berbakat dalam memahami sekte pemurnian jiwa. Qianfeng yang telah dikelilingi banyak sekali jiwa membuat dia sedikitlah kesal. Dirinya mengeluarkan kerucut Suzaku. Meskipun katanya ini artefak surgawi, tetapi nyatanya ini hanyalah senjata palsu. Tetapi sama Wang Lin langsunglah dihancurkan, membuat Qianfeng tidak bisa berkata-kata lagi. Maka dengan begini, dirinya telah dikalahkan dengan begitu telak. Alhasil, Wang Lin dipersilakan untuklah masuk. Dan Du Tian memberikan peringatan kepada Qianfeng. Jika dia melakukan seperti ini lagi, maka jangan salahkan dirinya jika suatu saat nanti dia akanlah kenapa-napa. Sedangkan untuk Wang Lin, dia tertuju kepada Red Butterfly yang kini telah menjadi boneka Qianfeng. Dirinya merasa begitu iba. Sedangkan untuk Qianfeng yang sudah begitu sangatlah kesal, dia menjadi begitu dendam kepada Zheng Yu karena dia telah menghancurkan artefak surgawinya. Dan dia menjamin jika dia bertemu lagi dengannya, maka nyawa Zheng Yu tidak akanlah selamat. Wadah. Sesingkatnya, mereka telah kembali pulang. Di tempat 999 menara, Wang Lin dipersilakan untuklah memulai kultivasinya. Dan dia haruslah mengingat semua metode yang telah dia pelajari. Begitu juga dengan Du Tian, dia memberikan arahan kepada Wang Lin. Langkah pertama, dia harus bisa untuklah memisahkan jiwa asalnya serta tubuhnya. Dan untuk tahap kedua, dia harus bisa memfokuskan semuanya kepada jiwa asal. Jadi nantinya jiwa asal ini memiliki titik meridiannya tersendiri. Tetapi langkah kedua ini cukuplah begitu sulit bagi Wang Lin. Dia membutuhkan beberapa hari untuklah menyelesaikannya. Dan ketika berada tahap ketiga atau langkah terakhirnya, dia hanya perlu untuklah menyerap seluruh energi yang berada di sekitarnya. Du Tian kembali memberi peringatan. Langkah terakhir memang terlihat begitu sangatlah mudah. Tetapi ini semua akanlah menarik hewan iblis serta roh iblis untuklah merebut tubuhnya. Karena tubuhnya seperti cangkang kosong yang bisa diambil alih. Namun, jika dia benar-benar berhasil, maka roh primordial akanlah benar-benar terbentuk. Sedangkan di luar sana, Du Tian berjuang mati-matian untuklah melindungi Wang Lin dari berbagai serangan para hewan iblis. Dan tugas Wang Lin hanya disuruh untuklah fokus dalam keberhasilan kultivasinya. Jika tidak, maka semua ini akanlah sia-sia. Kembali kepada leluhur Du Tian yang masihlah bertarung dengan hewan iblis terkuat seperti harimau putih milik dari Zhou Ru.
Dan juga dia tidak sengaja melihat beberapa leluhur sebelumnya juga ikutlah bertarung. Hal ini ya membuat dia tersenyum karena sebentar lagi juga dia akanlah bergabung dengan mereka. 更强大。炼魂宗怕是难以保全。还，人也绝不会落于人后。风都甘愿抹掉神智。 Sementara di benua barat Suzaku, tepatnya di klan abadi leluhur kelima yang Mimin lupa namanya, mereka telah berhasil untuklah memanggil benih leluhur. Dan yang mereka panggil adalah leluhur sebelumnya. Maka dengan begini, akanlah memperkuat pasukan klan abadi dalam mengambil alih planet Suzaku yang sesungguhnya. Dan sang penyihir mempertanyakan apakah dia juga berniat untuklah mengambil 1 miliar bendera jiwa. Sang leluhur kelima tidaklah memikirkan hal tersebut, karena untuk merebutnya saja sudah sangatlah sulit, apalagi untuk menghadapinya. Meskipun sebetulnya untuk 1 miliar bendera jiwa itu sangatlah penting bagi mereka, begitu juga sangatlah penting bagi Suzaku. Buktinya leluhur Dutian yang masihlah berjuang keras haruslah kedatangan dari Zukwezi yang datang secara pribadi meminta kepada Dutian untuk meminjamkan bendera 1 miliar jiwa agarlah seluruh planet Suzaku bisa bertahan dari krisis seperti ini. Jika dia memberikannya, maka perjanjian antara Sekte Pemurnian Jiwa dan negara Suzaku akanlah dihapuskan. Mendengar ini ya, leluhur Dutian sama sekali tidaklah mengerti dan juga menjadi begitu kesal. Sebab dia belum pernah mendengar perjanjian tersebut. Baginya, Zukwezi ini hanyalah seorang pencuri, dan dia hanya inginlah merampok jiwanya serta beberapa jiwa yang berada di Sekte Pemurnian Jiwa. Bukankah untuk Sekte Pemurnian Jiwa dan negara Suzaku tidak memiliki hubungan sama sekali? Jadi, permasalahan dia dengan klan abadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekte miliknya. Dan Dutian meminta kepada Zukwezi pergi dari sini sekarang juga. Sayangnya Zukwezi tidaklah mau pergi dari sana sebelum dia benar-benar mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Karena sama-sama menolak, mereka berdua memutuskan untuklah bertarung. Serangan pertama berhasil untuklah ditahan. Tetapi ketika Zukwezi melemparkan 1 bulu burung phoenix, langsunglah terjadinya hujan api yang membuat seluruh gerbang Sekte Pemurnian Jiwa hancur lebur dan memakan korban jiwa yang begitu sangatlah banyak. Sembari diberikan peringatan, jika dia masihlah keras kepala dan tidak memberikan bendera 1 miliar jiwa, maka sektenya akanlah mati di tangannya. Namun yang ternyata, Dutian sama sekali tidaklah peduli dengan sektenya. Dia lebih peduli kepada pewarisnya, yaitu Wang Lin. Dan dia akanlah mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi pewarisnya, guys. Dan keluarlah jiwa leluhur sebelumnya dan digabungkan menjadi satu, membuat sosoknya menjadi begitu sangatlah besar. Zukwezi yang melihatnya tidaklah begitu terkejut. Dan dia mengetahui sosok yang berada di depannya ini adalah tubuh pemimpin Huaing, serta memperingati kepada Zukwezi, siapapun yang mencoba untuklah mengusik Sekte Pemurnian Jiwa akanlah menerima akibatnya. Zukwezi yang tidaklah begitu peduli, dia mengeluarkan sebuah pilar dari atas langit yang langsunglah menghantam tubuh pemimpin Huaing sampailah hancur lebur. Ditambah pilar tersebut langsunglah diarahkan ke Zhengyu sampai terjadinya sebuah ledakan. Untuk leluhur Dutian yang tidak melihat sosok dari Wang Lin, dia menjadi begitu sangatlah murka. Bukan hanya permasalahan dari Zhengyu saja, tetapi untuk permasalahan sebelum-sebelumnya. Disebabkan untuk negara Suzaku selalu mengambil hak milik seseorang, tetapi mereka tidak ada yang berani untuklah menghentikannya. Dan sekarang dia telah menghancurkan pewaris dari Sekte Pemurnian Jiwa. Maka dengan begini, Dutian juga akanlah bertarung mati-matian. Sehingga Dutian langsunglah memanggil jiwa utama keempat.
Sontak, Zukwezi langsunglah terkejut. Sejak kapan sekte pemurnian jiwa mempunyai leluhur yang berada di jiwa keempat? Sebab ada tingkatnya masing-masing ya guys. Jiwa ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Yang paling terakhir adalah yang paling terkuat. Lalu, sosok tersebut pun diubah menjadi belati yang begitu sangatlah kecil dan dikendalikan serta menerjang ke arah Dutian. Seluruh pertahanan milik dari Dutian dapatlah dihancurkan dengan begitu mudah, sampai-sampai telapak tangannya juga tertembus. Alhasil, dia pun mendapati serangan bertubi-tubi. Namun, Zukwezi sangatlah tidak mudah untuk dikalahkan. Meskipun dia telah mendapati serangan bertubi-tubi, tetapi tubuhnya ini diselimuti banyak sekali artefak suci pertahanan. Jadi, dia sama sekali tidaklah terluka. Dari berbagai serangan yang dia terima, dia menjadi begitu kagum kepada Dutian karena bisa mengendalikan jiwa keempat seperti ini. Tetapi yang kuat hanyalah senjatanya saja, bukanlah dirinya. Dutian pun langsunglah memberitahu kalau dia adalah 9 dari ke-10 orang yang paling terkuat dari negara Suzaku. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa untuklah mengalahkannya. Meskipun dia adalah generasi Suzaku sebelum-sebelumnya. Ini terlalu menyombongkan diri ya. Padahal nyatanya Zukwezi adalah generasi leluhur yang paling terlemah. Pernyataan tersebut sama sekali tidaklah didengarkan oleh Dutian. Dia telah tenggelam dalam emosinya dan teruslah mencoba untuk menyerang secara membabi buta. Hal inilah membuat Zukwezi sudahlah menang dalam situasi. Dia berhasil untuklah menghindarinya. Dengan cepat, dia langsunglah menggunakan kekuatan waktu. Seketika di sekitarnya langsunglah terhenti dan senjata milik dari Dutian langsunglah diambil alih. Yang membuat Dutian langsunglah batuk-batuk berdarah serta dirinya langsunglah terkapar. Dutian yang masih mencoba untuklah bangkit berdiri, dia hanya bisa meminta maaf kepada Zhengyu serta semua leluhur yang telah mempercayakan semua ini kepadanya, karena nyatanya dia telah gagal total. Di sini Dutian menganggap kalau Zhengyu alias Wang Lin telah meninggal dunia guys. Ketika nyawanya inginlah diakhiri oleh Zukwezi, terjadinya sebuah ledakan yang begitu besar. Ternyata itu adalah Wang Lin yang telah berhasil untuklah menerobos ke transformasi jiwa tahap awal. Kehadirannya membuat leluhur Dutian begitu sangatlah bangga dan bisa menarik napas yang begitu lega. Karena pewarisnya ternyata tidaklah kenapa-napa, justru telah berhasil untuklah menerobos. Tetapi mata dari Wang Lin sungguhlah begitu berbeda. Dan yang dilihat oleh Zukwezi bukanlah Wang Lin ataupun Zhengyu, melainkan yang dia lihat adalah sosok yang begitu sangatlah familiar. Tetapi kita akhiri untuklah video kali ini dan dilanjutkan untuklah minggu depan ya guys. Mungkin ya sebagian besar sudahlah tahu apa yang dilihat oleh Zukwezi itu memang bukanlah Wang Lin, melainkan yang dilihat adalah si Tunan yang telah mengambil kendali tubuhnya Wang Lin. Untuk di novelnya sih seperti itu ya, si Tunan mengambil alih tubuh Wang Lin dan memberikan sebuah peringatan kepada Zukwezi yang membuat Zukwezi sama sekali tidaklah berdaya di hadapannya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.